Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi satu harga gas LPG 3 kg. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda, beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020-2024. Halo Pak Satya, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih Pak Satya atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Stelios. Halo Mas Media, apa kabar? Kabar sehat Mas. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh begitu sudut pandang dari Pak Satya nih, terkait dengan dinamika kebijakan penyaluran LPG 3 kg. Seperti apa dari sisi produktivitasnya, kemudian penyalurannya hingga saat ini Pak Satya. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, tadinya saya berharap bahwa LPG satu harga itu semuanya. Jadi tidak cuma 3 kg, tapi Oke. juga untuk LPG 5 sampai 12 kg. Kenapa ini penting ya sebetulnya? Karena disparitas harga itulah yang menjadi pola permainan sebetulnya. Oke. Ya ini kan satu komoditi dua harga. Jadi penyakit daripada LPG dari waktu ke waktu itu adanya satu komoditas dua harga. Jadi yang 5 kilo, 12 kilo berbeda dengan yang 3 kilo. Sehingga disitulah letak ruang daripada orang bermain ya. Sementara yang 3 kilo jelas-jelas disubsidi. Namun demikian kami menyambut baik ya, saya sangat senang walaupun yang dibatasi satu harga hanya terkhusus LPG 3 kilo saja ya. Karena tadi Pak Bahlil selaku Menteri SDM mengatakan akan ada perubahan di Perpres 104 ya nantinya yang tahun 2007 dan juga ada yang Perpres 38 kalau tidak salah yang tahun 2019 itu mengenai sebetulnya sudah cukup lama Perpres itu kalau 2007 bisa dibayangkan waktu itu konversi daripada BBM ke LPG secara bertahap dan itu sudah outdated ya jadi mesti harus dilakukan penyempurnaan kanan kiri. Jadi begini Mas, kalau satu harga itu betul-betul bisa dilaksanakan, itu memerlukan pendekatan siapa sih yang akan ditarget, siapa yang menjadi pembeli daripada LPG itu. Maka penyatuan data, ya mulai daripada data dari Kementerian Sosial, DTKN, dan juga data dari kantor Kemenko, Kemenko yang membidangin bidang sosial, ya dan juga Kemenko PMR lah waktu itu ya. Dan juga data daripada Kementerian SDM itu memang perlu didapatkan sinkronisasi sehingga nanti yang diberikan LPG itu betul-betul targeted gitu. Itu PR pertama. Yang kedua pasti menguntungkan karena selama ini dari beberapa daerah ya melalui peraturan daerah masing-masing mereka mempunyai kesempatan untuk mengecas harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Ya, harga pokoknya. Nah, ini yang tentunya dari satu daerah ke daerah yang lain berbeda. Itu diatur sampai dengan keagenan dan sampai dengan pangkalan, ya, di mana pangkalan itu sudah menggunakan harga yang ditentukan oleh daerah. Nah, dari pangkalan menuju kepada subpangkalan, kalau dulu adalah pengecer, itu tidak diatur, Mas. Ya, waktu itu. Oke. Ya, maka kenapa pada orang yang mendapatkannya dari pengecer itu timbul penambahan yang luar biasa. Jadi sampai 50.000 ya pada daerah-daerah tertentu juga lebih tinggi daripada itu. Padahal aturan mainnya tidak mensyaratkan maksimal tidak boleh sampai sedemikian tinggi. Ya ini yang menurut saya carut marut yang kemarin terjadi itu karena ada harga yang melonjak drastis ya di saat mereka sudah nyampe kepada pengguna daripada LPG itu sendiri. Jadi satu data daripada penerimanya diatur, yang kedua harganya nanti disesuaikan dan bisa diawasi, apalagi dengan satu harga sehingga tidak akan ada disparitas dari satu daerah dengan daerah yang lain. Ini yang paling menikmati pastinya nanti di daerah-daerah yang kategori 3T ya, yang terluar, terdepan, dan yang paling terisolasi lah, kira-kira begitu. Baik. Jadi kita harapkan ini bisa dijalankan dengan baik. Baik Pak Satya. Nah, Stelios sendiri, Mas Media melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai harga sendiri gas LPG 3 kg yang nanti akan disamakan ataupun satu harga begitu?
Iya, saya sepakat dengan Hmm, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Satya tadi ya, juga oke. sudah sangat detail. Hmm, Artinya ada rantai pasok yang tidak efektif dan efisien sehingga hmm, menyebabkan harga yang akhirnya dibeli di pengecer terus kemudian dikonsumsi masyarakat itu jauh melebihi harga eceran tertinggi. Ini persoalannya memang sangat kompleks ya. Mulai dari agen jual ke pangkalan, kemudian agen ke pangkalan jual lebih mahal begitu ya, terus kemudian pangkalan ke pengecer. Jadi terlalu banyak perantara dan akhirnya masyarakat juga akhirnya meskipun LPG mendapatkan subsidi harus membayar lebih mahal. Dan ini juga belum termasuk lobby-lobby di level daerah ya, agar harga eceran tertingginya menjadi lebih tinggi. Dan lobby-lobby ini dilakukan juga oleh agen-agen. Jadi ada banyak sekali moral hazard yang ketika barang itu hilang atau ketika tidak ditemukan di lapangan, LPG menjadi mahal dan yang untung besar itu agen. Jadi solusi dari satu harga ini saya kira patut diacungi jempol ya, tetapi memang dalam proses implementasinya saya sepakat ini nggak mudah. oke. Dan prasyaratnya data-data harus benar, itu saya sepakat sekali tadi Pak Satya. Tapi ini kan juga mensyaratkan lintas kementerian ya. Hmm, Dan hari ini saya masih sangat-sangat pesimis dengan data NIK, data DTKS kita yang jauh dari kata sempurna begitu. Jadi perlu uh, redefinisi ulang uh, bagaimana DTKS itu dikumpulkan, terus kemudian dicek kembali validitasnya. Ini juga belum termasuk aspek-aspek lain ya Mas, karena menjadi satu harga meskipun juga sangat adil secara ekonomi begitu ya, tetapi pelaksanaannya itu juga harus mensyaratkan uh, ya lumayan pembebanan administrasi terhadap proses ini juga nggak sederhana hmm, dan risiko ketegangan sosialnya juga lumayan begitu ya ketika oke. diterapkan satu harga nanti ya. Jadi perlu ada integrasi data, kompensasi langsung juga saya kira juga sangat relevan karena ketika nanti menjadi satu harga kita perlu Ya, lihat lagi apakah harganya itu uh, memang uh, sesuai dengan harga subsidi gitu ya atau hmm, lebih tinggi gitu ya. Dan oke. kalau seandainya memang nanti lebih tinggi, kita juga perlu melihat selisih dari kompensasi itu apakah kemudian akan digeser ke program bantuan sosial yang lain atau seperti apa. Ini Hmm. yang juga mungkin perlu dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Betul, tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan begitu Pak Bahlil, ada sekitar 80 sampai dengan 87 triliun begitu ya dana subsidi yang akhirnya menjadi tidak tepat sasaran begitu kepada masyarakat yang berhak untuk menggunakan gas LPG 3 kilogram atau gas melon ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi mekanisme seperti apa, kemudian pola pengawasan yang tepat juga seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Satya, kemudian Mas Media dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.